Oke, sekarang kita coba ke perkalian bentuk akar dan pembagian juga sih sebetulnya di sini. Ini lanjutan dari episode yang sebelumnya tentang penjumlahan dan pengurangan bentuk akar. Nah, sekarang Pogi kasih beberapa simulasi untuk contoh-contoh perhitungan perkalian berpangkat, perkalian bilangan bentuk akar kayak gini, dan gimana cara ngerjainnya. Jadi sebetulnya prinsipnya itu adalah kalian tidak harus memastikan si bentuk akarnya sama dulu seperti yang sebelumnya ya. Sebelumnya kan kalau penjumlahan dan pengurangan itu harus sama dulu si bentuk akarnya. Kalau di sini enggak. Jadi ketika nemuin akar 11 kali akar 5, cukup langsung dikaliin aja langsung ya. Jadi akar 55. Hajar aja ya, digas gitu. Nah, kalau yang B, ini bentuk akarnya agak berbeda dari yang A. Kalian bisa gunakan prinsip yang kayak gini. A akar B dikalikan C akar D, nanti ABCD-nya ini berupa angka ya. Maka nanti kalian bisa kalikan A-nya kali C, luar kali luar, dalam sama dalam. Nah, Pogi biasanya suka berprinsip gitu aja yang gampangnya ya. Luar kali luar, dalam kali dalam. Nah, gitu. Dan ini pun nanti berlaku untuk pembagian. Kita cobain. Yang B ini berarti yang luar 3 dikalikan 5 ya. Luar kali luar berarti di sini 15, terus 2 kali 7 berarti akar 14. Nah, dalam sama dalam. Udah selesai. Lanjut. Kalau misalkan yang ini yang C 6 kaliin 1 ya. Di sini satunya gaib enggak ditulisin. Jadi di situ 6, dalam kali dalam itu jadi akar 10. Lanjut yang D 4 kali yang luar ya, berarti 4 kali 3 jadi 12. Nah, bentuk akar yang di 4 kan nggak ada, jadi langsung aja tempelin sama 12 nya tadi si akar 5 nya. Nah, gitu ya. Yang E ini luarnya ini 1 kali 2 berarti jadi 2 akar dalam kali dalam 18 berarti. Sip. Sebetulnya sih ini 18 bisa dilanjut lagi, kalian bisa sederhanain si 18 nya jadi perkalian 9 sama 2. Nah, kalau udah gini berarti 2 kali akar 9 kan 3 ya, 3, terus ini akar 2 kali 3 jadi 6 akar 2 gitu. Pak, kenapa yang sebelumnya nggak disederhanain kayak gini? Karena di sini nggak ada yang bisa dipecah perkaliannya dan salah satu faktornya itu bilangan kuadrat, jadi udah aja kayak gini jawabannya ya. Terakhir yang F, nah 3 kali akar 2, nah ini 3-nya itu kan kaliin 1 di sini, luar kali luar. Jadi 3 akar, ini nggak ada akarnya di 3, jadi langsung aja tempelin sama 2-nya tadi. Nah gitu. Yang poin A sampai poin F, ini yang basicnya. Kalian harus langsung paham dan terbiasa menggunakan prinsip ini gitu ya, atau yang di atas ini yang Paugi kotakin tuh. Nah, kalau misalkan kalian mau mahir ini, sering-sering latihan soal tentang ini ya. Nah, untuk G sama H, untuk soal G sama H ini prasyaratnya yang A sampai F tadi. Kalau misalkan A sampai F tadi masih macet, kalian perlu ulang lagi ya video ini. Tapi kalau misalkan udah oke, kita lanjut yang G. Yang G ini biasanya kan kalau kita ngadepin operasi yang ada dalam tanda kurung begini kan, itu yang harus dikerjain duluan biasanya. Tapi kondisinya si 4 tambah 5 akar 3 ini kan nggak bisa dijumlahkan karena bentuk akarnya beda dan jenis bilangan juga beda. Maka gimana cara nyelesain ini? Kalian bisa langsung kalikan pelangi begini nih, kasih ya alur gitu ya, alur perkaliannya 3 kali 4 dulu berarti jadi 12, terus kemudian 3 dikalikan 5 akar 3, mirip kayak yang ini ya, yang D. Jadi di situ hasilnya adalah ditambah 12 ditambah 15 akar 3. Nah gitu ya. Jadi 3-nya ini kaliin sama yang luar kali luar, dalam kali dalam. Yang H juga sama kayak G, jadi ini nggak bisa dioperasiin nih si pengurangannya. Ini ada yang salah soal. Sorry. Paugi lupa, ini harusnya tuh bukan 3, harusnya itu 5 ya. Nah, jadi kondisinya kayak gini ya. Jadi dia itu tidak bisa dioperasikan pengurangan karena bentuk akarnya beda. Maka sesuai sama yang G tadi ya, kita kaliin aja kali pelangi begini nih ya. Akar 2 kali akar 5 mirip kayak yang tadi di poin A tadi ya, yang ini. Nah, berarti jadi akar 10. Kemudian dikurang akar 2 dikalikan 2 akar 3, itu mirip kayak yang E ya, yang E tadi sebelumnya. Jadi ini 2 akar 6. Dah gitu.
Jadi ini kalau misalkan kondisinya kayak yang G sama H itu kali pelangi lah pokoknya istilahnya itu kayak gitu. Oke. Lanjut lagi yang I. Nah, kalau yang I ini ada double nih. Bentar ya, Pogi kasih geser dulu di sini sedikit biar ada tempat buat ngerjain yang I ini. Yang I ini karena ada dua si tanda kurungnya, dua pasang maksudnya, maka ngerjainnya pun harus double si kali pelanginya. Jadi ini 3 kali 3 dulu, kemudian nanti 3 kali akar 2. Nah kita tuh coba tulisin ya, 3 kali 3 kan jadi 9, 3 kali akar 2 jadi positif 3 akar 2. Nah gantian sekarang yang akar 2 nya kaliin sama yang ini nih, gantian gitu ya. Akar 2 kali 3 berarti jadi positif 3 akar 2. Terus kemudian akar 2 kali akar 2 jadi positif akar 4. Nanti kalau misalkan di sininya ada negatif-negatifnya disesuaikan ya, tanda di sebelah sininya positif kayak negatif itu negatif dan seterusnya gitu ya. Baik, setelah ini dilihat lagi kalau misalkan ini ada sudah tidak ada yang bisa disederhanain atau diselesaikan, maka udah selesai si pengerjaannya. Tapi kalau di sini masih ada yang bisa kita kerjain, yang ini kan ya bisa dijumlahin, terus kemudian ini juga bisa dihitung. Maka kita lanjut lagi pengerjaannya. Jadi 9-nya tetap, saya di sini aja ya. 9-nya tetap 3 akar 2 tambah 3 akar 2 juga bisa ya dijumlahin karena bentuk akarnya sama. Jadi di sini 6 akar 2 ditambah 2. Dapat dari sini ya, akar 4 itu 2. Nah, terus ini juga masih bisa dilanjut, 9 tambah 2-nya yaitu 11. 11 ditambah 6 akar 2. Udah deh selesai. Itu yang I ya. Pengerjaannya kurang lebih kayak gitu. Nah, jadi perkalian kurang lebih ada 3 tingkatan ya. Pertama yang A sampai F dulu, ini yang level basic. Level 2-nya tentang yang ini ya, kali pelangi, yang tapi yang single gitu ya. Nah, kalau yang I itu yang double-nya. Yang pembagian prinsipnya juga sama. Kita gunakan luar bagi luar, dalam bagi dalam gitu ya. Nah, untuk pembagian tuh. Sekarang lihat yang J nih, 12 bagi 3 kan bisa ya. Ini notasinya pembagiannya pakai perperan gini, ini artinya pembagian ya. 12 dibagi akar 3. Akar 12 bagi akar 3 kan langsung aja 4 ya, akar 4 nih. Akar 4 kan 2 jadi langsung 2 gitu. Nah, terus untuk yang L ya belum ke L ya, ke K dulu nih, yang K dulu. Akar 15 dibagi akar 15. Akar 5 dibagi akar 15. Nah, kalau misalkan kondisinya si bilangan yang di atas itu tidak bisa habis dibagi sama yang bawah karena nilainya lebih kecil daripada yang di bawahnya, maka kalian bisa gunakan prinsip penyederhanaan kayak pecahan biasa nih, kayak misalkan 2/4 itu kan disederhanain, ini bagi 2 ya masing-masing jadi 1/2 disederhanain. Jadi kalau misalkan nggak bisa dibagi kayak gini kondisinya, sederhanain aja dibagi dengan bilangan yang sama ya atas bawahnya. Kita bagi 5 atas bawahnya. Akar 5 5 bagi 5 kan 1 ya, jadi sini akar 1 dibagi akar 3 ya. Nah, akar 1 kan kebetulan bisa dihitung jadi 1 ya, jadi 1 per akar 3. Udah selesai. Terus yang L, nah ini baru prinsip luar bagi luar, dalam bagi dalam. 10 dibagi 5 kan bisa ya, jadi 2 akar, 12 bagi 2 jadi 6. Udah selesai. Kalau yang M sama ya kayak yang L, prinsipnya luar bagi luar, dalam bagi dalam, berarti di sini 2 bagi 4. Ini kan nggak bisa kondisinya kayak yang K tadi. 2 bagi 4 kita sederhanain aja, jadi dibagi 2 masing-masing, 2-nya bagi 2 jadi 1 per 4-nya bagi 2 jadi 2. Lanjut yang akarnya sekarang. Nah, 2/10 kan situ tuh dibagi 2 aja masing-masing, jadi di sini 1/5. 1 akar 1 akar 5. Yang di atasnya kan ini bisa kita lanjutkan lagi ya, akar 1 tuh 1 dikali 1 jadi 1, di sini dibagi 2 akar 5. Udah deh gitu. Jadi kurang lebih kayak gitu untuk prinsip perkalian dan pembagian bentuk akar. Prinsipnya ini ya, luar dengan luar, dalam sama dalam lah gitu. Nah, nanti untuk pembiasaannya kita nanti akan coba latihan yang ini dan Paugi akan bahas di video terpisah.